Hai sahabat YXP, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, kali ini Bromin bakalan lanjutin perjalanan Bromin di hari keempat ini. Tentunya Bromin bakalan lanjutin lagi ke tempat-tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Nah, kali ini Bromin akan bertujuan ke tempat Heha Skyview. Tapi kali ini Mimin ya yang akan explore wisatanya. Siapin dulu cemilannya untuk nonton videonya karena durasinya sangat panjang. Jangan di skip-skip. Gaskeun ya Mimin. Nah, saat ini Mimin dan tim lagi ada di Jalan Dlingo Patuk nomor 2 Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mimin sedang main-main nih ke wisata seru yang beberapa tahun ini makin eksis dan makin banyak dikunjungi semenjak dibuka tahun 2019 lalu. Heha Skyview namanya. Nah, untuk tiket masuknya, sahabat YXP harus merogoh kocek Rp20.000 per orangnya. Anak-anak mulai usia 2 tahun udah kena HTM ya. Nah, area lobbynya ini luas banget sahabat YXP. Dan loket tiketnya nggak cuma satu nih, jadi nggak akan antri. Dan kebetulan aja Mimin nggak ngantri pas dateng ke sini. Masuk area dalam, Mimin dibuat salfok sama deretan lope-lope yang tergantung di sini. Namanya Love Lock cenah. Kunci hati. Oh, ini mah gembok-gembok cinta ternyata sahabat YXP. Cakep nih, Mimin mau nulis pesan cinta buat Mas Suga BTS. Army mana suaranya? Mimin Army juga nih. Next, gak jauh dari gembok-gembok cinta, Mimin ke area yang ada balon udaranya nih. Tapi bentar deh, Mimin mau kasih unjuk sesuatu. Nah, bukan Jogja namanya kalau tak mencipta rindu. Setuju deh, meski idola Mimin ada di Korea, suami idaman tetap made in Jogja. Nah, balik lagi ke balon udara tadi. Ini namanya Sky Balloon. Nah, Mimin spill dulu secakep apa Skyview dari titik ini. Jangan lupa buat cepret-cepret ya guys ya. Kayaknya mau foto dengan background sudut manapun oke mantep punya ya kalau di sini. Misalnya kalau foto naik balon udara, tiketnya mulai Rp20.000 per orangnya. Spotnya juga oke, background langit Jogja juga ke bawah. Atau mau pose rebahan estetik juga bisa. Nah, pose deket sama pesawat pink atau jet plane ini biar manjalita juga bisa sahabat YXP. Puas foto-foto, di sampingnya ada tempat makan nih. Tempatnya adem dengan pilihan makanannya yang juga cocok dimakan di udara Jogja. Di tempat ini ada menu makanan khas Jepang segala nih sahabat YXP. Mantep deh. Kalau yang semi outdoor udah biasa, mungkin yang outdoor sambil ngelaprak juga bisa dijajal. Nah kan di sini lebih banyak pengunjungnya. Mimin juga lebih suka spot ini buat makan sambil nyantai. Nah, dari sini pemandangan langit bisa lebih luas terlihat sahabat YXP. Pantes ya dikasih nama Skyview, pemandangan langitnya epic banget ya sahabat YXP. Lanjut, Mimin dan tim jalan ke jembatan menuju resto. Ternyata penuh juga nih sahabat YXP di sini. Restonya mengusung konsep modern dan menawarkan pemandangan asri serta sejuk dari atas ketinggian dengan pemandangan alam. Untuk harga setiap makanan bervariasi, sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000 tergantung jenis menu yang dipilih. Nah, untuk resto Skyview ini ada 2 jenis, yaitu Indonesian and Asian, terus ada Australian food juga sahabat YXP. Nah, di area ini ada Sky Glass atau lantai kaca transparan yang cukup menantang adrenalin karena pemandangan di bawahnya kota Yogyakarta. Sahabat YXP sang pemberani kesayangan Mimin bisa nih berpose di Sky Glass ini. Berani coba? Untuk interior dan eksteriornya cozy banget ya sahabat YXP. Mimin gak terlalu ngerti nih sebutannya apa. Pokoknya mewah tapi sederhana, sederhana tapi mewah. Pokoknya nyaman deh sahabat YXP. Lanjut, Mimin ngintip bagian outdoor dari restorannya. Areanya luas dengan sudut pandangnya juga cakep banget. Dan ada kolamnya nih. Nah, kolam ini ternyata spot baru di Skyview ini sahabat YXP. Keren ya, di dataran tinggi ada kolam juga. Dan uniknya di sini juga ada air terjun buatannya loh. Keren ya konsepnya.
Di sini nih sahabat XP bisa cobain spot foto 360 derajat di foto booth yang tersebar di beberapa titik. Salah satunya di titik ini. Jadi panorama dari sky view ini bisa terjepret secara maksimal di kamera. Next, geser dikit ke area Heha Lagoon ini nih sahabat XP. Gak tahu ya, tapi Mimin ngebayangin syuting MV lagu ala-ala kayangan di sini nih. Calming banget nih areanya. Lanjut jalan lagi ke atas yang dinamakan Taman Pelangi. Di sini Mimin disambut sama terowongan unik buat foto cantik. Nah, ini Mimin udah sampai ke area food stallnya nih. Di sini tempatnya booth-booth food container yang konsepnya ceria menurut Mimin. Soalnya penuh warna. Nah, di sini sahabat XP bisa pesan makan atau minuman. Sahabat XP kayaknya wajib foto di sini nih, biar hasil jepretan sahabat XP ada kesan pop up-nya atau kesan cerianya. Nah, di sini juga ada fasilitas musola untuk beribadah umat muslim ya sahabat XP. Nah, ini Mimin udah sampai di pintu keluarnya. Wah, nggak berasa banget ya. Nah, di area ini ada toko yang jual oleh-oleh atau merchandise juga. Ada produk makanan, minuman, pakaian, topi, dan lainnya. Nah, untuk area parkirnya juga luas pisan nih sahabat XP. Oh ya, sahabat XP bisa kesini kapan aja karena bukanya setiap hari. Tapi jam operasionalnya beda ya. Nih di screenshot ya info yang udah Mimin rangkum. Untuk info tiket, spot atau wahana juga Mimin rangkum buat sahabat XP. Screenshot bila perlu ya. Screenshot ya informasi yang barusan. Terima kasih sebelumnya Mimin. Oke, kita lanjut perjalanan Bromin kali ini yang tentunya akan eksplor wisata yang ada di daerah Gunung Kidul. Dikarenakan hari mulai agak sore, maksud tujuan Bromin bakalan cari tempat sunrise nih sahabat XP. Yap, sudah nggak asing lagi kita mengunjungi ke Bukit Paralayang Watugupit. Dikarenakan Bromin sebelumnya ke tempat Heha Skyview, jadi rutenya sedikit memutar melewati Kecamatan Patu. Lebih mudah dengan rute kota Yogyakarta langsung Pantai Parangtritis dengan lama perjalanan kurang lebih 1 jam. Ada 2 pos retribusi yang dilalui. Pos pertama adalah menjelang memasuki kawasan Pantai Parangtritis. Di sini sahabat XP harus membayar retribusi sebesar 10.000 per orangnya. Nah, pos selanjutnya ada kawasan perbukitan yang masuk Kabupaten Gunung Kidul. Di sana sahabat XP harus membayar retribusi Rp5.000. Sesampainya di Bukit Paralayang Watugupit tidak ada tiket masuk yang harus dibayarkan. Nah, pengunjung hanya perlu membayar parkir sebesar Rp3.000 untuk motor. Bukit Paralayang Watugupit saat ini memiliki berbagai area yang menghadap ke pantai. Nah, area-area tersebut merupakan warung kuliner yang bisa dicobain juga. Mungkin yang belum pernah kesini terlintas hanya view dan juga olahraga para layangnya saja kan? Tetapi ketika memasuki tempat ini sahabat XP akan kaget apabila sahabat XP memarkirkan motor di area bawah dan tidak langsung di bukit. Setiap tingkatan menuju bukit akan menemukan warung kuliner. Tentu disediakan tempat menghadap pantai. Setiap areanya memiliki kesan yang berbeda sekali. Hal ini membuat pemandangan di pantai menjadi daya tarik paling dominan di lokasi wisata ini. Pemandangan pantai yang paling sering menarik perhatian para pelancong tidak lain adalah sunrise dan juga sunsetnya. Tepat pada pukul 4 sore sudah terlihat nih wisatawan sudah ramai menunggu momen sunset dari Bukit Paralayang Watugupit. Buat sahabat XP ada 2 opsi tempat momen tersebut. Pertama warung kuliner dan juga yang kedua Bukit Paralayangnya. Kalau di warung kuliner lebih baik datang lebih awal ya, agar sahabat XP tidak kehabisan tempat duduk sambil mencicipi kuliner yang murah banget, mulai dari 5.000-an aja. Kalau di Bukit Paralayangnya sahabat XP akan aman, soalnya untuk areanya luas banget. Akhirnya sampai di puncak bukit. Semakin sore semakin banyak pula pengunjung yang datang ke Bukit Paralayang Watugupit. Beberapa di antara mereka mengabadikan pemandangan melalui lensa kamera smartphone dan juga DSLR-nya.
Tak hanya memotret, cerahnya cuaca sore ini membuat tidak sedikit pengunjung yang meletakkan perangkat rekam di atas tripod dan juga mengabadikan sunset melalui timelapse. Tentu hasil timelapse ini akan begitu menawan karena proses matahari terbenam bisa dinikmati seluruhnya. Mulai dari perubahan warna putih ke orange, hingga akhirnya ditelan lautan. Sore itu pun menjadi keberuntungan ketika berkunjung ke Bukit Paralayang Watu Gupit yang menyaksikan sunset yang sempurna. To be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Wah, keren banget nih sahabat TXP. Ini pengalaman pertama Bromin untuk melihat sunset sekeren ini. Pokoknya sahabat TXP wajib deh kalau ke Yogyakarta ke tempat Bukit Paralayang Watu Gupit ini ya. Dikarenakan waktu sudah malam, Bromin mencari tempat camp. Kira-kira di mana nih? Akhirnya hari kelima di Jogja. Dan sekarang bertepatan di Pantai Parangkusumo sahabat TXP. Pokoknya gimana? Sebelumnya perjalanan Bromin kali ini seru kan? Dan di Parangkusumo ini juga pantainya indah sekali, nyaman. Kami tadi berdua bercamp di sini dan nanti juga kita akan pergi ke Pantai Parangtritis. Soalnya pantainya bersebelahan nih sama TXP. Dan pokoknya stay tune terus video ini soalnya kita masih banyak perjalanan. Pokoknya nantikan terus videonya. Oke, let's go. Pantai Parangkusumo merupakan salah satu pantai yang berada di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Memasuki kawasan wisata ini dikenakan biaya sebesar 10.000 per orangnya. Untuk biaya tersebut sudah termasuk retribusi ke Pantai Parangtritis, Bukit Paralayang, Pantai Depok, Pantai Cemara Sewu, dan juga Gumuk Pasir Parangkusumo. Sahabat TXP hanya membayar tambahan tiket parkirnya saja di setiap wisatanya. Tiket parkir motor Rp3.000, sedangkan untuk mobil Rp5.000. Begitu sampai di Pantai Parangkusumo, para pengunjung akan merasakan nuansa sakra yang cukup kental nih sahabat TXP. Wangi bakaran menyan dan juga bunga setaman akan menyambut kedatangan para pengunjung. Nah, nuansa unik tersebut kerap membuat para pengunjung bertanya-tanya sebetulnya tempat apakah Pantai Parangkusumo ini? Jelas sekali, kalau Pantai Parangkusumo merupakan salah satu pantai dari banyaknya tempat wisata di Jogja. Akan tetapi, tempat ini juga sering dijadikan lokasi beberapa upacara adat warga Yogyakarta. Nah, para penziarah maupun warga setempat memang dengan sengaja nih meletakkan sesajen tersebut sebagai persembahan. Oleh karena itu, sahabat TXP tidak perlu kaget melihat cukup banyak sesajen yang ada di sekitar pantainya. Di balik kisah mistis yang kerap disematkan ke pantai ini, Pantai Parangkusumo tetap jadi salah satu destinasi yang menarik untuk didatangi. Bahkan nih, pantai ini tidak kalah menarik dan juga punya daya tarik menarik tersendiri bila disandingkan dengan Pantai Parangtritis. Pantai yang tidak lepas dari kisah mistis Nyi Roro Kidul. Menurut kepercayaan warga setempat, Pantai Parangkusumo merupakan gerbang masuk menuju Istana Ratu Pantai Selatan alias Nyi Roro Kidul. Nah, warga setempat juga meyakini bahwa ada hubungan antara Keraton Yogyakarta dengan si penguasa pantai selatan tersebut. Oleh sebab itu nih sahabat TXP, para pengunjung biasanya akan memadati pantai ini pada malam Selasa Kliwon dan juga Jumat Kliwon. Para penziarah juga bisa berkunjung di setiap bulan Suro dalam penanggalan Jawa. Tujuan kedatangannya tidak lain untuk berziarah di sana sahabat TXP. Akan tetapi di hari-hari biasa pun suka ada sahabat TXP. Kebetulan Bromin malam tadi camping di pantai ini, dan kegiatan tersebut Bromin saksikan dan merasakan wanginya menyan sampai di pinggir jalan. Nah, kira-kira sahabat TXP ada yang tahu nggak alasan Bromin sama tim menginap di pantai ini? Selain itu semua,
Keindahan Pantai Parangkusumo tak dapat dilewatkan. Sahabat EXP yang datang untuk menikmati pantai dapat melihat suguhan sunrise pagi hari dan juga suasana sore hari dengan melihat keindahan sunsetnya. Pantai Parangkusumo juga memiliki keindahan alam yang cukup menawan layaknya Pantai Parangtritis. Pasir coklat kehitaman membentang di sepanjang tepi pantai. Sahabat EXP dapat dengan leluasa bermain pasir atau bersantai menikmati hamparan lautan luas dengan deburan ombak ganas khas Laut Selatan. Ombak di pantai ini memang cukup besar, sehingga wisatawan tidak disarankan untuk berenang. Tetapi sebagian wisatawan berenang di tepian pantai dengan pengawasan orang tua. Nah, sahabat EXP, mencoba serunya ATV yang telah tersedia untuk menyusuri panjangnya pantai yang terletak bersebelahan dengan Pantai Parangtritis dan juga Pantai Depok ini. Harganya mulai dari 50.000 aja. Kita naik ATV sama Mas siapa nih? Mas Anto. Yang merah. Kira yang hitam. Ini ya nasi mas. Kopling atau gimana ini? Enggak. Berapa sejamnya? 20 menit 50.000. Agak bocor air. Terus kalau ujungnya Lanjut explore pantai sebelahnya, yaitu Pantai Parangtritis. Tapi seperti biasa ya Mimin, Bro Min minta bantuan lagi nih buat explore wisatanya. Maaf, gaskeun Mimin. Siapa yang gak kenal Pantai Parangtritis? Salah satu destinasi wisata paling populer dan pantai paling legendaris di Yogyakarta. Terkenal dengan banyak cerita yang melatar belakangi popularitas pantai ini yang kerap dikaitkan dengan seorang penguasa gaib pantai selatan Nyi Roro Kidul. Nah, Mimin dan tim akhirnya berkesempatan buat main-main di pantai super cantik ini. Pas banget nih, view sunset di area pantai ini jadi salah satu view sunset terbaik sahabat EXP. Tapi sebelum Mimin spill secakap apa nuansa jingga di pantai ini, kita spill dulu alamat dan lain-lainnya. Pantai ini berlokasi di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasinya berada di selatan Yogyakarta, serta memiliki jarak kurang lebih 27 km dari pusat kota. Nah, sahabat EXP dikenakan harga tiket masuk Rp10.000 per orangnya. Sedangkan kalau bawa kendaraan bisa parkir di area yang sudah disediakan. Tarif retribusinya mulai dari Rp3.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 4. Kalau roda kehidupan dibayar seumur hidup ya. Menapaki wilayah pantai ini, Mimin disambut sama keindahan laut, pantai, karang, dan hembusan angin sepoi-sepoi yang memang jadi alasan mengapa pantai ini jadi wisata favorit. Pantai Parangtritis ini punya daya tarik, di mana pasir pantai ini berwarna hitam beda dengan pantai-pantai lainnya sahabat EXP. Selain itu, pantai ini memiliki lahan pasir yang cukup luas, di mana sahabat EXP bisa puas nih bermain pasir bersama teman ataupun anak di tepi pantai. Karena tepian pantai yang cukup luas inilah yang membuat Pantai Parangtritis memiliki sejumlah aktivitas seru yang ditunjang dengan berbagai penyewaan, seperti ATV, kuda ataupun andong, yang dapat sahabat EXP gunakan untuk berkeliling pantai dari ujung timur hingga ke ujung barat pantai, yang pastinya seru untuk sahabat EXP coba. Nah, kalau pengen lebih seru dan lebih asik berkeliling pantainya, sahabat EXP bisa cobain jeep wisata Parangtritis
Harganya mulai dari 200 ribuan. Sahabat EXP bisa keliling sekitar pantai Parangtritis hingga puas dan tentunya seru. Nah, jeep-jeep keren ini akan mangkal terus loh di tepian pantai. Jadi sahabat EXP tinggal gorowokin aja. Ntar juga amang-amangnya nyamperin. Selain itu, ganasnya ombak yang berada di Laut Selatan juga ternyata menarik perhatian surfer yang ingin mencumbu gelombang. Nah, di sini sahabat EXP juga bisa menguji skill menaklukkan ombak tentunya. Tapi jangan lupa, kalau nggak berpengalaman atau pemula harus di bawah pengawasan atau pendampingan ahli ya. Dan tenang aja, di sini ada Dolphin Parangtritis Surf Community yang bisa sahabat EXP kunjungi buat belajar tentang surfing. Nah, kalau mau main aman tapi tetap mengasihkan, main air di tepian pantai juga jadi aktivitas seru yang banyak peminatnya di pantai ini. Berenang juga bisa, asal harus tetap hati-hati ya, karena ombaknya cukup bengal nih. Selain darat dan lautnya, segmen udaranya juga mantep punya. Di area wisatanya, sahabat EXP juga bisa nyobain terbang menggunakan paralayang dan melihat keindahan Parangtritis dari ketinggian 200 meter loh. Kalau nerbangin badan gak berani, terbangin layang-layang juga sabi. Angin pantai yang berhembus kencang sangat cocok buat sahabat EXP yang hobi main layang-layang. Layang-layangnya juga bisa beli di sini. Dan gak jarang juga ada lomba atau festival layang-layang yang digelar di sini. Dan tentunya kesyahduan tiada tara yang mau Mimin rekomendasiin yaitu lihat sunset atau matahari terbenam. Makanya Mimin sengaja datang ke sini buat menikmati langit jingganya yang cantik. Nah, FYI aja nih sahabat EXP, tempat lihat sunset favorit si Bromin ada di Bukit Paralayang Watu Gupit nih. Bukit Paralayang Watu Gupit ini terletak di sebelah selatan pantai Parangtritis dengan lokasi khas perbukitan. Untuk review lengkapnya bisa mampir ke video sebelumnya ya. Udah dikupas tuntas sama Bromin. Nah, karena penikmat senja di sini juga banyak pisan, di sini juga tersedia camping area. Jadi selain menikmati sore syahdu lihat sunset, malam romantis dengan deburan ombak, juga bisa bangun pagi disambut dengan cerianya sunrise. Selain itu, gak sedikit juga penginapan seperti villa, lodgement hingga resort yang bisa sahabat EXP sewa untuk bermalam di sini. Sebagai destinasi wisata favorit yang udah terkenal sejak zaman jebot, fasilitas tempat ini juga udah sangat memadai sahabat EXP. Mulai dari toilet, area parkir, musola, kamar bilas, penginapan, sampai warung makan. Nah, sahabat EXP bisa datang ke sini kapan aja, karena bukanya setiap hari selama 24 jam. Dan Mimin juga mau ngasih sedikit saran atau tips nih kalau mau main ke sini. Pertama, tetap jaga kesehatan, keselamatan, dan barang berharga sahabat EXP. Serta tentunya tetap menjaga kesopanan dan patuhi setiap imbauan yang ada. Terlepas dari sejumlah legenda atau mitos yang sudah mengakar kuat di masyarakat, toh tidak ada salahnya untuk saling menjaga baik antar umat manusia maupun manusia dengan alam, serta entitas lainnya yang hidup berdampingan dengan kita. Oke, terima kasih Mimin. Kita lanjut lagi nih perjalanan Bromin ke Pantai Cemara Sewu yang lokasinya tidak jauh dari Pantai Parangtritis dan juga Pantai Parangkusumo. Ini dia videonya. Jika sahabat EXP mencari suasana nyaman dan juga ketenangan, maka pantai inilah juaranya. Seperti namanya yang berarti Pantai Seribu Cemara. Maka begitu sahabat EXP tiba di area pantai ini, sahabat EXP akan langsung disambut dengan pohon cemara. Pohon cemara inilah menjadi ikon penting bagi pantai ini. Pantai Cemara Sewu berbeda dengan pantai-pantai lain yang akan semakin panas jika hari semakin siang. Nah, Pantai Cemara Sewu suasana teduh akan bisa selalu sahabat EXP rasakan walaupun matahari sangat menyengat sekalipun. Gazebo-gazebo yang berdiri rapi di antara pepohonan cemara yang rimbun membuat pengunjung semakin betah untuk bersantai di sana. Apalagi jika semakin sore nih, angin pantai akan semakin semilir menambah sejuk suasana. Sebelum ke aktivitas seru, Bromin mau kasih tahu nih biaya tiket masuk Cemara Sewu. Untuk biaya masuk ke Pantai Cemara Sewu sangatlah murah, hanya 10.000 saja sahabat EXP. Penarikan tiketnya dilakukan di pintu gerbang Pantai Parangtritis ataupun Pantai Depok.
Jadi nantinya sahabat YXP hanya perlu membayar biaya parkir. Biaya parkir ini juga murah, cukup 5.000 aja untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Dengan sistem retribusi yang seperti inilah sangat disarankan untuk sahabat YXP jangan hanya berkunjung ke satu pantai saja. Dijamin liburan sahabat YXP tidak akan bosan deh. Apalagi di sepanjang jalan menuju Pantai Cemara Sewu akan menjumpai wahana selfie yang menarik dan tentunya menjadi momen penting buat di-up di sosial media. Setelah puas menikmati area pohon cemara, saatnya kita berkeliling menikmati pesona pantainya. Di sini sahabat YXP bisa bermain-main air ataupun bermain pasir dengan anak-anaknya. Tentu dijamin sahabat YXP liburannya akan senang banget. Nah, tentunya sahabat YXP apabila membawa anak-anak tentu harus diperhatikan juga ya. Nah, di sini juga sahabat YXP bisa romantis-romantisan dan juga kembali ke masa anak-anak yang penuh dengan keceriaan. Tentunya dengan spot foto yang sangat menarik sahabat YXP. Nah, untuk menikmati keindahan bibir pantainya, sahabat YXP juga tidak ketinggalan pula tempat penyewaan ATV untuk kebut-kebutan di sepanjang bibir pantai tersebut. Apabila enggan untuk berjalan jauh dan ingin menikmati wahana yang berbeda, sahabat YXP bisa menggunakan jasa Jeep, di mana Jeep ini hampir sama dengan Jeep Tour Merapi. Wisatawan atau sahabat YXP akan diantar ke berbagai tempat dengan berbagai macam pilihan jarak. Harga yang akan dibayar akan disesuaikan dengan jarak yang ditempuh. Mungkin memang sedikit mahal, tetapi rasakan sensasi yang berbeda dengan menggunakan Jeep ini sahabat YXP. Apalagi saat melintasi di Gumuk Pasir. Wisata Jeep ini bisa dijadikan sebagai alternatif dan juga cara lain dalam menikmati Pantai Cemara Sewu. Pantai Cemara Sewu juga menghadirkan delman untuk berkeliling di pantai. Delman yang saat ini memang sangat langka menjadi sebuah wahana yang menyenangkan. Dari ujung sampai ke ujung, sahabat YXP akan diantar melihat pepohonan cemara dari sisi yang berbeda. Jangan lewatkan juga hembusan angin yang kencang bisa sahabat YXP manfaatkan. Ya, menerbangi layangan. Di Pantai Cemara Sewu bisa seru-seruan main layangan sahabat YXP. Dijamin si buah hati akan betah dengan liburannya. Bagi yang membawa keluarga, terutama mengajak liburan dengan anak-anak, pasti sebagian orang mungkin khawatir ketika membawa anak mereka yang masih kecil untuk berlibur ke pantai. Ombak yang besar dan juga suasana yang semakin panas jadi salah satu alasannya. Jika sahabat YXP termasuk dari hal tersebut, Pantai Cemara Sewu ini layak sahabat YXP pilih sebagai destinasi tujuan liburan keluarga. Inilah daya tarik utama dari kawasan pantai ini. Selain ramah keluarga, pantai ini juga biasanya jadi pilihan tepat bagi pegawai kantor maupun mahasiswa untuk mengadakan acara gathering. Nah, Pantai Cemara Sewu juga cocok banget buat dijadikan sebagai area camping. Oke, kita lanjut perjalanan Bromin kali ini. Dan lokasinya tidak jauh dari Pantai Cemara Sewu, Pantai Parangkusumo, Pantai Parangtritis. Nah, kira-kira tempat ini tempat apa nih sahabat YXP? Pokoknya ikutin perjalanan Bromin terus ya. Yang pastinya di sini Bromin bakalan rekomendasiin dan juga Bromin bakalan mencoba hal yang menantang banget nih. Tapi bentar, udah pada subscribe belum? Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Ini dia, Gumuk Pasir. Berwisata di Gurun Pasir Meksiko ala Jogja. Sambil mencoba sandboarding dari ketinggian 20 meter meluncur sepanjang 200 meter, menemukan spot foto menarik dan instagramable, mengetahui asal-usul terjadinya gurun pasir, yang udah pasti bakalan jadi rekomendasi liburan sahabat YXP di Bantul, Yogyakarta. Sebelum itu kita klik dulu tombol like, komen, dan juga subscribe, agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi seputar wisata recommended. Ini dia, Gumuk Pasir Parangkusumo, Yogyakarta. Gumuk Parangkusumo adalah tempat wisata di Yogyakarta yang mirip Gurun Sahara.
Terletak di antara Pantai Parangtritis dan Pantai Depok, tepatnya di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, yang menjadikan lokasi ini cepat populer. Harga tiket masuk Gumuk Pasir Parangkusumo sudah termasuk satu kawasan Pantai Parangtritis sebesar Rp10.000. Sahabat EXP hanya membayar tiket parkir kendaraan sebesar Rp3.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil. Untuk mengunjungi Gumuk Pasir, sahabat EXP bisa kapan saja. Karena Gumuk Pasir buka setiap hari mulai dari 7 pagi hingga jam 6 sore. Gumuk Pasir Parangkusumo memiliki aktivitas seru untuk dicoba, mulai dari spot foto yang instagramable dan wahana sunboarding yang menantang. Hal yang paling terkesima dengan mencoba sunboarding. Di sini sahabat EXP bisa meluncur di atas papan dengan ketinggian sekitar 20 meter. Sahabat EXP dapat meluncur sepanjang 200 meter jauhnya. Sedangkan sunboarding sendiri harganya yang dipatok mulai dari Rp100.000 dengan durasi 2 jam. Bahkan ada yang sampai sepuasnya. Kalau Bromin ini yang sepuasnya, tapi 1 jam aja cukup banget. Karena Gumuk Pasir Parangkusumo memiliki suhu yang cukup ekstrim. Nah, di mana ketika siang suhunya sangat panas dan terik, tetapi ketika malam hari suhu berubah menjadi sangat dingin. Oh iya, dengan harga tersebut sudah dilengkapi dengan safety dan juga dipandu sampai bisa seimbang di atas papannya. Kalau ditarik bengkok kenceng ngerip. Siap ya? Oh, awas, jangan ditarik itu. Itu cara yang duduk. Iya, dari atas sana ya. Wah, ini paling ekstrim nih. Siap ya? Tahan, ayo tahan, tahan. Tahan terus. Nah, tahan terus, tahan. Gak apa-apa di video ini, Bu. Dengan Ibu siapa, Ibu? Ya, Ibu Nurul ya. Makasih banyak udah dikasih tahu cara-caranya. Ini pengalaman pertama berarti kita buka. Iya. Iya. Ada sendiri ini. Pertama ada KKN UGM. Terus survei bekerjasama sama Mapala. Iya. Mapala UGM. Yang menemukan Mapala UGM. Iya. Buat kayak gini tuh 1 bulan belum selesai. Nggak bisa meluncur gitu. Terus di bawahnya Dikasih apa itu? HPL. Ya dulu pakai mika setebal itu sama orang luar yang sekolah di UGM. Iya. Tapi nggak seperti itu di sini. Setelah itu mungkin pikir-pikir ini pakai HPL yang nomor 1. Di sini bisa meluncur, tapi dicoba di Bromo itu Iya, Bromo. nggak bisa. Masalahnya Beda hasilnya. Iya. Makasih banyak Ibu ya. ya tak tinggal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ke-6 di Jogja nih sahabat EXP. Gimana perjalanan Bromin sebelumnya? Sangat seru banget kan? Nah, di hari ke-6 ini Bromin pasti tentunya akan ngajak sahabat EXP untuk eksplor lagi nih di sekitaran kota. Tentunya di sekitaran Jalan Malioboro sahabat EXP. Pokoknya jangan sampai di skip videonya. Ikuti terus. Let's go. Kita lanjut nih sahabat EXP, tapi di pagi hari ini Bromin bersama tim mencari sarapan dulu nih. Tentunya di tempat Soto Pak Zainal. Tempat ini sangat recommended banget sahabat EXP yang berada di Umbul Harjo. Sahabat EXP bisa coba juga ya. Lanjutin perjalanannya. Nah, kali ini Bromin bakalan ke tempat bersejarah nih sahabat EXP di masa keraton pada zaman dahulu. Dan kalau sahabat EXP ke Yogyakarta wajib ke tempat ini ya. Tempat wisata ini tak pernah sepi pengunjung domestik hingga mancanegara. Wisata ini juga sangat strategis dekat dengan Keraton Jogja.
Yang pastinya tempat ini terkesan memiliki nuansa yang kuno, unik, dan juga memiliki sejarah-sejarah kerajaan Yogyakarta. Tak lama-lama lagi, tonton video ini sampai habis. Mari kita klik dulu tombol like, komen, dan juga subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi seputar wisata recommended. Ini dia Taman Sari, Yogyakarta. Lokasi Taman Sari yang udah Bromin spill di awal tadi merupakan tepatnya tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Taman Sari juga terletak di tengah kota, tepatnya di Patehan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Kawasan wisata ini juga sering disebut sebagai Istana Air. Nah, kenapa itu? Karena memiliki kolam-kolam air yang punya nilai sejarah tersendiri. Untuk harga tiket masuk Taman Sari cukup terjangkau, yaitu sebesar Rp15.000 per orangnya untuk wisatawan domestik, sedangkan Rp25.000 untuk wisatawan mancanegara. Nah, sebelum Bromin lanjut, mengenai Taman Sari ini mulai dibangun pada tahun 1758 pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Pembangunan ini dibangun di atas mata air atau umbul yang lebih dikenal dengan umbul Pacetokan. Pembangunan Taman Sari ini dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu ada beberapa bangunan inti terpenting dari Taman Sari yang diselesaikan pada tahun 1765. Tempat wisata ini juga sudah direnovasi beberapa kali pasca terdampaknya gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006 silam. Kalau melihat pada zaman dahulu, tidak seperti sekarang. Dulu kompleks Taman Sari ini memiliki luas hingga 10 hektar dan memiliki 57 bangunan. Kini luas Taman Sari sudah berkurang sahabat IXP, tetapi masih ada beberapa bangunan yang tetap dilestarikan. Setiap area di kawasan Taman Sari memiliki daya tarik sendiri yang bisa sahabat IXP diketahui. Nah, yang pertama nih terdapatnya gapura. Di Taman Sari ini memiliki beberapa gapura yang dibangun dengan hiasan relief burung dan juga bunga. Contohnya gapura agung yang dulunya berfungsi sebagai gerbang masuk menuju taman. Ada pula gapura kenari yang dulunya berfungsi sebagai pintu belakang, tapi kini dijadikan jalan masuk menuju Taman Sari. Di sebelah barat gapura kenari ada gapura panggung yang tampak megah dan juga menjadi gerbang masuk Taman Sari. Selanjutnya di Taman Sari juga terdapat Pasiraman Umbul Binangun, yang mana Pasiraman merupakan bahasa Jawa yang artinya pemandian. Tempat ini juga berupa kolam yang dulunya sering digunakan sebagai tempat mandi para istri sultan maupun para putri keraton. Nah, di sini juga nih sahabat IXP ada 3 kolam yang semuanya dilengkapi hiasan berbentuk jamur tempat keluarnya mata air. Ketiga kolam tersebut diberi nama. Yang pertama Umbul Panguras, yang mana kolam ini menjadi pemandian khusus untuk raja. Yang kedua Umbul Pamuncar, yang mana kolam pemandian ini untuk istri dan juga selir. Dan yang ketiga Umbul Kawitan, di mana kolam pemandian untuk para putri raja. Nah, habis mengelilingi Taman Mata Air barusan, sahabat IXP perlu wajib tahu juga nih, selanjutnya terdapat ada Sumur Gumilang. Yang mana Sumur Gumilang ini selalu jadi spot favorit para pengunjung untuk berfoto nih sahabat IXP. Tetapi Sumur Gumilang ini sebenarnya berfungsi sebagai masjid. Tetapi sayangnya sejak pandemi Sumur Gumilang ini masih ditutup hingga sekarang.
Ya. Dilukis-lukis. Sahabat EXP nih, harus tahu ada sebuah gedung besar, namanya Pulau Kenanga. Nah, di Taman Sari dahulu ada segaran, atau sekarang menjadi lokasi pasar ngasem, yang di tengahnya terdapat pulau buatan bernama Pulau Kenanga atau Pulau Cemeti. Nah, di pulau tersebut dibangun gedung 2 lantai yang bernama Gedung Kenanga. Dinamakan demikian karena dahulu gedung ini dikelilingi Taman Bunga Kenanga. Karena dibangun di atas segaran, gedung ini dahulunya tampak seperti mengambang di atas air sehingga muncul istilah Istana Air. Sampai saat ini sisa-sisa bangunan Gedung Kenanga ini masih ada dan juga kokoh berdiri di Taman Sari. Bukan hanya sekedar taman yang indah, tetapi Taman Sari ini dahulu juga difungsikan sebagai tempat perlindungan. Ada sebuah terowongan ini juga nggak asal dibuat oleh kerajaan pada masa itu. Terowongan ini berfungsi ketika saat musuh menyerang, Sultan dan keluarganya menyelamatkan diri dengan melewati jalan bawah tanah. Saat keadaan aman, pintu air dibuka dan mengalir di jalan tersebut, sehingga para musuh-musuh tersebut yang mengejar akan tenggelam. Selain menikmati keindahan Taman Sari dan juga mengenal sejarah-sejarahnya, sahabat EXP juga perlu untuk mengabadikan foto di tempat satu ini. Tentunya tiap sudutnya memberikan kesan yang instagramable. Nah, gimana sahabat EXP? Kita lanjut lagi ya perjalanan Bromin kali ini, yang tentunya Bromin bakalan ke tempat yang recommended juga nih di Jogja. Pastinya tempat ini juga wajib untuk dikunjungi ya. Kayaknya Bromin perlu bantuan Mimin lagi nih. Mimin, bantu untuk eksplor wisatanya. Dari sekian banyak tempat wisata di Jogja, salah satu yang cukup fenomenal dan banyak dikenal oleh para pelancong adalah kawasan alun-alunnya. Jika daerah lain umumnya memiliki satu alun-alun, Yogyakarta punya 2 alun-alun sahabat EXP, yakni alun-alun Kidul dan alun-alun Lor. Kidul artinya selatan dan Lor artinya utara. Nah, kali ini Mimin sama tim EXP lagi main-main sambil kongkow di alun-alun Kidulnya nih. Di sini sahabat EXP bisa nyobain semacam permainan tradisi masangin namanya. Yang konon cuma orang yang benar-benar berhati bersih yang bisa melakukan permainan ini dengan sempurna. Dan kalau berhasil katanya your wish will come true. Yaps, keinginan sahabat EXP bisa terwujud. Penasaran cerita lengkapnya? Terus ikutin Mimin ya. Mimin bakalan eksplor apa aja yang ada di alun-alun Kidul Yogyakarta ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan untuk informasi penting terkait wisata ini akan Mimin tampilkan di layar supaya bisa sahabat EXP capture. Gak usah lama-lama, ini dia videonya. Hai sahabat EXP, kali ini Mimin dan tim main-main sambil nongki cantik di alun-alun Kidul yang berada di sisi selatan Keraton Yogyakarta. Bagian ini merupakan halaman belakang dari Keraton Yogyakarta sahabat EXP. Alun-alun Kidul sendiri lokasinya nggak jauh dari keraton. Dari keraton, sahabat EXP bisa jalan ke arah selatan. Nanti sahabat EXP bisa melihat Pelengkung Gading yang merupakan gerbang masuk alun-alun Kidul. Nah, kesan pertama yang Mimin dapetin, ternyata alun-alun ini bukan hanya berbentuk tanah lapang, namun juga punya sejumlah panorama menarik lainnya. Oh iya, Keraton Yogyakarta ini diapit oleh 2 alun-alun, yakni alun-alun utara atau altar dan alun-alun kidul atau alkid. Kedua alun-alun ini sama-sama memiliki 2 buah beringin kembar yang berada tepat di tengah alun-alunnya.
Kedua beringin kembar ini dianggap sakral oleh masyarakat Yogyakarta. Bahkan ada sebuah mitos yang membuat para pelancong atau wisatawan yang lebih tertarik untuk datang ke tempat ini, terutama yang berada di alun-alun kidul. Mitosnya, siapa aja yang berhasil berjalan di antara dua beringin dengan mata tertutup, maka konon keinginan dan hajatnya akan terkabul. Ritual mitos ini disebut masangin. Meskipun terdengar mudah, ternyata banyak juga yang gagal loh sahabat YXP. Tapi gak sedikit juga yang sudah berkali-kali mencoba dan berhasil. Dan tentunya ketika kembali ke Alkit tetap aja penasaran untuk mencoba lagi. Dan katanya sih sahabat YXP, tradisi masangin ini udah ada sejak zaman dulu kala, tepatnya pada Kesultanan Yogyakarta masih berjaya. Selain masangin, daya tarik Alkit di mata Mimin dan tim channel YXP yaitu adanya aneka permainan dan meriahnya kerlap-kerlip lampu warna-warni yang menghiasi di odong-odong yang memadati suasana alun-alun kidul. Ditambah dengan suara canda tawa orang-orang yang berusaha sekuat tenaga mengayuh mobil kayu. Kuliner malam khas Jogja pun banyak ditemui di sini. Di tengah semilirnya angin malam, Mimin sama tim juga tergoda nih untuk mencicipi wedang bajigur, wedang ronde, jagung bakar, cilok, dan lainnya. Nah, kalau pengen makan berat juga tenang aja. Sahabat YXP cukup jalan deket banget kok ke area Wijilan namanya, yang terkenal dengan menu gudegnya. Dan tentunya harga-harga makanan Yogyakarta tuh terkenal murah punya, dengan rasa yang mewah tentunya. Aduh, ini ngeditnya sambil ngiler lagi nih sahabat YXP. Nah, sahabat YXP bisa berkunjung ke sini kapanpun. Alun-alun kidul ini buka selama 24 jam karena merupakan akses jalan yang digunakan untuk umum. Dan tentunya sebagai ruang terbuka publik, nggak ada harga tiket masuk yang dikenakan. Sahabat YXP cukup bayar parkir aja kalau membawa kendaraan. Tarif parkirnya mulai dari Rp3.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Nah, kalau sahabat YXP ingin menyewa ikat untuk penutup mata saat bermain masangin, sahabat YXP bisa sewa Rp5.000. Sedangkan untuk menyewa sepeda atau odong-odong dikenakan tarif kurang lebih Rp50.000. Gimana sahabat YXP? Tertarik buat nyoba masangin di alun-alun kidul Yogyakarta? Kira-kira kalau hajatnya pengen dilamar Suga BTS bisa nggak ya? Nah, segitu dulu review atau explore Mimin di alun-alun kidul Yogyakarta. Untuk harga dan ketentuan sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi pastikan sahabat YXP cek and recheck dulu ke site atau kontak personnya. Sahabat YXP juga bisa rekomendasikan tempat atau wisata yang ingin dibahas di channel ini. Dan jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update informasi terbaru dari kami tentunya. Karena Mimin dan tim channel YXP akan selalu meliput tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara. See you in the next video ya. Bye-bye. Nah gitu, lagi. Halo. Terus maju terus, belum lewat. Nah, udah. Hampir di ujung hari untuk mengeksplor Yogyakarta. Tidak terasa ya, di Yogyakarta sudah 6 hari berlalu. Nah, kali ini Bro Min akan mengunjungi Jalan Malioboro di malam hari dan juga untuk mencari oleh-oleh yang bisa dibawa ke Purwakarta. Saat menjelang malam hari, sepanjang Malioboro dipadati oleh wisatawan. Sahabat YXP bisa menaiki beca atau delman untuk mengelilingi suasana malam di Malioboro. Biasanya akan mengantarkan nih ke beberapa tempat yang ada di sekitaran Malioboro loh.
Ada pula yang hanya berjalan kaki, apalagi ditemani khas malam Jogja, yaitu suara musik tradisional dari pertunjukan pengamen jalanan Malioboro. Titik 0 km Jogja udah menjadi tempat favorit yang jangan pernah dilewatkan untuk berfoto sebagai momen ketika menginjakan kota Jogja. Latar background bangunan megah dan juga masih kokoh sejak zaman dulu. Oh iya, kalau masih kurang pede dengan jepretan sendiri, tenang, di 0 km ada banyak jasa fotografer yang profesional kok sahabat YXP. Jalan Malioboro juga menjadi surga belanja cenderamata dan barang kerajinan. Rasanya gak lengkap ya kalau gak beli oleh-oleh. Sahabat YXP bisa mampir di pasar tradisional Beringharjo yang sudah berdiri sejak ratusan tahun. Mungkin ini yang bikin ketagihan. Mau beli apa aja ada di sini sahabat YXP. Yang pastinya harganya sangat terjangkau banget. Bisa juga mengunjungi teras Malioboro. Di sini juga sama tempatnya untuk oleh-oleh. Nah, atau mau beli ala-ala emperan. Tapi itu dulu sahabat YXP. Kalau sekarang sudah disediakan tempat yang khusus oleh pemerintah. Dan yang suka cari barang bekas dan juga antik, di sini juga ada loh pasar yang dinamakan Pasar Kelitikan sahabat YXP. Oh iya, Bro Min punya rekomendasi buat beli oleh-oleh bapia yang pastinya terkenal banget di Jogja. Langsung ke tempat produksinya Bapia Patok 25 yang beralamat di Jalan Karel Sasuit Tubun nomor 504, Desa Sangrahan, Kota Yogyakarta. Tadinya Bro Min mau sambil lihat produksi nih sahabat YXP ke tempat ini, tapi sejak pandemi hingga sekarang pengunjung belum bisa lihat produksi secara langsung. Nah, sampai di sini dulu ya sahabat YXP. Tentunya semua review Bro Min kali ini baik tentang harga dan juga ketentuannya sewaktu-waktu mungkin saja bisa berubah. Jadi pastiin sahabat YXP jangan dicek dulu ke set atau kotak personnya. Info detailnya seperti biasa Bro Min cantumin di kolom deskripsi. Nah, sebelum Bro Min pamit, tempat wisata mana lagi nih yang cocok buat selanjutnya? Langsung tulis di kolom komentar ya sahabat YXP. Lalu bantu support Bro Min juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Karena Bro Min bersama tim channel YXP akan selalu meliput tempat-tempat indah dan juga recommended di Nusantara. Dan tentunya akan upload setiap harinya loh. See you in the next video. Bye-bye. Satu minggu sudah nih sahabat YXP, keliling Yogyakarta sangat memuaskan banget, terutama yang sudah membantu kita ekspor di Yogyakarta. Terima kasih banyak banget tim kita juga sahabat YXP.
tim channel EXP juga yang sudah support kami untuk mengelilingi Yogyakarta. Dan tak lupa juga buat teman yang ada di Yogyakarta, Ninggit, yang udah rekomendasikan beberapa tempat yang patut untuk dikunjungi. Nah, mungkin sekian aja ya sahabat EXP perjalanan Jogja kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa keliling Jogja lagi. Soalnya masih banyak nih yang masih belum dikunjungi di sekitaran Yogyakarta. Paling next time aja ya. Dan siapa tahu nanti kita bisa berkunjung ke kota-kota yang ada di Indonesia. Kita ekspor terus wisata Nusantara Indonesia. Bye-bye.